Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa saya memberikan informasi dulu bahwa saya punya channel di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Nah, menyelenggarakan pesantren virtual Pondok Sholat. Jadi ngajinya pakai Zoom dari rumah masing-masing setiap malam Ahad jam 8 malam sampai setengah 10, dan itu gratis. Silakan yang mau bergabung. Linknya itu hari Sabtu pagi saya kirim ke Pak Zainal atau ke Ustadz Uday. Oke, baik ya. Yang kedua, saya juga menyelenggarakan haji khusus, visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025. Insya Allah amanah. Ya, silakan yang mau langsung berangkat. Kami mengadakan program juga, travelnya Asia Tour, memiliki gedung sendiri, bisa survei dulu ke tempat atau ke kantornya. Itu sekedar informasi. Baik, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk diri saya dan kita semua, mari kita meluruskan niat, jangan sampai salah niat. Nah, niatnya itu nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Itu niatnya, supaya dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal wajib pakai niat. Itu untuk santrinya. Kalau untuk ustadznya atau pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari ridho Allah. Dari Ciputat saya kemari naik motor. Nah, itu niatnya itu ingin menyampaikan ilmu. Kalau nggak begitu, nggak dapat pahala. Apalagi kalau niatnya maju tak gentar, tergantung yang bayar, wani piro sampean, itu nol itu. Nah, makanya harus benar niatnya. Ya. Nah, ini hadiah dari Allah. Kalau kita menuntut ilmu, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh. Hadiahnya itu. Baik menuntut ilmu secara offline seperti ini langsung tatap muka, atau menuntut ilmu lewat media sosial, lewat channel YouTube yang kita kenal ustadznya, supaya bisa kita nanya kalau kita nggak paham. Karena banyak channel ya. Oke, ini kalau kita menuntut ilmu dikasih hadiah. Kemudian kalau kita istiqomah, nih kita istiqomah menuntut ilmu ini, setiap malam Jumat seperti ini, kita ngaji menuntut ilmu. Nanti 2 malam Jumat lagi, terus begitu istiqomah. Nah, itu luar biasa. Apa kata Nabi ini? Istiqomah lisan dan istiqomah badan. An Abi Sa'id Al-Khudri rafa'ahu qala idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha
tukaffiru al-lisana wa taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamna wa inni wajabna. Artinya, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisannya, bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami pun ikut istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi setiap pagi hari habis sholat subuh, Bu, tangan ini ngomong, mata ngomong, kaki ngomong. Kemana? Ke lisan. Kata anggota badan, wahai lisan, bertakwa kepada Allah, jaga hak-hak kami. Nah itu, ya, jaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini anggota badan ini tergantung lisan itu. Kalau lisannya istiqomah, maka kami istiqomah. Tapi kalau lisannya menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Nah makanya istiqomah ini luar biasa. Ya, terutama ini tadi istiqomah lisan kita, jangan sampai berkata yang nggak benar. Apalagi di akhir zaman ini. Sekarang lisan kita itu diwakili oleh tangan kita, ketepuk gitu, ngeser, komen. Kalau kita nggak ngerti udah hilangin aja, lewatin aja. Apalagi kan lagi rame sekarang ini masalah nasab. Nah, udah kita nonton aja lah kalau nggak paham. Ya, kalau nggak paham nonton aja udah. Memang akhir zaman kayak begitu. Nah, jadi sekali lagi istiqomah. Nah, termasuk istiqomah thalabul ilmi seperti ini. Oke ya, ini sekedar pengantar buat kita. Ayo kita kembali ke pengajian kita. Penting untuk kita pahami tentang akidah, iman, dan tauhid. Akidah itu untuk orang muslim, makanya akidah Islam. Iman itu untuk orang mukmin, rukun iman yang 6. Tauhid itu untuk orang muttaqin. Jadi muslim, mukmin, muttaqin, akidah, iman, tauhid. Nah, yang akan kita pelajari secara terus-menerus ini adalah tentang akidah dulu. Nanti baru kita pindah ke iman, baru nanti pindah ke tauhid. Jadi jelas ya. Jelas petanya kita ke depan, ngajinya itu jelas. Oke, makanya saya sajikan dalam bentuk matang. Yang baca kitabnya biar saya sendiri di rumah. Karena kalau saya buka kitab di sini kelamaan, nanti bapak ibu nggak ngerti-ngerti. Ustadznya makin pinter baca kitab gundul. Tapi kasihan jamaah, ini kita kasih yang matang. Makanya majelis studi dakwah terapan. Yuk, ini tema kita. Menjadi muslim kafah. Menjadi muslim kafah. Dengan subtema belajar Islam bagian ke-9, yaitu syahadat Rasul yang kedua. Nih. Jadi belajar Islam bagian ke-9, nanti yang ke-10, yang ke-11, begitu terus. Nah, subtemanya syahadat Rasul bagian kedua. Waktu 3 pekan yang lalu kita sudah membahas syahadat Rasul bagian pertama. Nah, silakan lihat di YouTube, udah saya upload kemarin. Mari kita lihat. Kandungan akidah Islam itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku berjanji setia bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Itu janji kita, itu ikrar kita, itu sumpah setia kita. Karena di zaman Nabi dulu, orang Yahudi, orang Nasrani
Mereka nggak mau ngucapin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak mau mereka. Tapi mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Begitu mereka. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Mereka nggak mau wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, karena engkau bukan dari Yahudi, engkau bukan dari Nasrani, engkau dari Arab. Nggak ada orang Arab jadi nabi, gitu kata mereka. Nabi itu, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Musa itu dari orang Yahudi. Nabi Isa dari orang Nasrani, gitu kata mereka. Nasoro. Nah, jadi ketika mereka tidak mau bersyahadat Rasul, maka keimanan mereka, keislaman mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, nabi penutup. Ini ya. Nah, jadi ini yang akan kita kaji tentang syahadat Rasulnya sekarang, bagian kedua. Hakikat orang yang sudah benar-benar bersyahadat Rasul. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang lalu. Nah, ini lanjutannya nih. Jadi kita sudah mengaku bersyahadat Rasul. Nah, apa sih ciri-cirinya? Apa sih tanda-tandanya orang yang sudah benar-benar bersyahadat Rasul itu? Ini kita lihat. Sambungan yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita bahas, sudah kita kaji pada pertemuan terdahulu. Silakan buka lagi di channel saya. Nah, sekarang yang keenam dan seterusnya kita lihat. Bersikap sopan dalam menyebut namanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin dalam kolbu ya, supaya dapat pahala kita. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, kita bisa ambil faedah dari ayat ini, itu yang warna hitam. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ini zaman Nabi. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang waktu itu ada yang manggil begini, Mat, sini Mat, gitu manggilnya Mat doang. Lo dari mana Mat? Enggak boleh. Enggak boleh kata Allah. Wajib ditambah di depannya itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Begitu. Atau ya Sayyidina di luar sholat. Nah, tetapi kalau dalam sholat, nah itu sebagian ulama mengatakan kalau dalam sholat itu jangan ditambah-tambah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu sebagian ulama mengatakan karena redaksi hadisnya tidak ada sayyidina, tidak ada habibina. Tapi kalau dalam pergaulan, nah misalnya kita lagi ceramah ini, mari kita berselawat kepada Nabi kita, begitu ngomongnya. Nggak boleh, mari kita berselawat kepada Muhammad, nggak boleh. Di luar sholat. Namanya kalau orang Betawi bilang apa namanya? Songong ya. Nah itu.
Jadi kalau di luar sholat harus kita tambah di depan nama Nabi Muhammad itu. Tapi kalau dalam sholat, karena isi sholawatnya begitu, sebagian ulama mengatakan ya udah apa adanya aja kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, nah itu kudu harus, ya wajib. Sebagian ulama mengatakan, karena ini larangan Allah, nggak boleh kita memanggil Nabi itu seperti panggilan kita sama teman-teman kita. Ini dalilnya ya, surah An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nggak boleh. Tuh, ini satu ya. Ini namanya orang yang sudah betul syahadat Rasulnya. Tapi kalau ada orang ceramah ngomongnya langsung Muhammad, ini nggak benar syahadat Rasulnya begitu. Kalau yang benar dia hormat, iya, dia takriman, dia memuliakan, karena memang Allah perintahkan. Nah ini ya, baik. Itu yang keenam ini. Kemudian yang ketujuh, berharap untuk mendapat melihat Nabi dan rindu berjumpa dengannya. Nah ini kita sebagai seorang muslim yang betul-betul bersahadat Rasul, wajib kita punya cita-cita ingin ketemu Nabi nanti di akhirat, rindu sama Nabi, wajib. Ini hadisnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menebus dengan keluarganya dan hartanya. Jadi kita ini sekarang ini nggak ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Nabi, kita ingin ketemu Nabi. Nah, mereka inilah orang yang betul-betul sudah benar syahadat Rasulnya. Tuh makanya ya, kita betul-betul Bapak Ibu sekalian tanamkan dalam kolbu kita, dalam pikiran kita, bahwa kita ini adalah orang yang ingin ketemu dengan Rasul. Bisa nggak? Bisa. Di mana? Di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Surga Firdaus itu ada 8 tower surga, 8 tower dia. Nah, tower yang paling bagus, yang paling tinggi adalah Firdaus. Seperti gelas, ada tutup gelas, ada pegangannya. Nah, pegangannya itulah Firdaus. Makanya kita disuruh doa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus. Hadisnya sahih. Kenapa? Di sana ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti amalannya apa Ustaz? Banyak amalannya. Kalau mau ketemu Nabi berada pada ring 1. Nah, di antaranya berakhlakul mulia, berakhlakul karimah. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim. Nah, yang ketiga adalah orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Itu diantaranya itu, ya, orang-orang yang akan bertemu Nabi berada pada ring 1. Nah, makanya ambil salah satu. Misalnya ada orang, aku pengen nyantuni anak yatim 1. Karena ini bukti aku ingin nanti ketemu dengan Nabi, begitu. Oh, kalau saya mah sholawat saya banyakin, sehari 1000. Boleh. Habis sholat dibaca berapa itu? 200. 5 kali sholat 1000.
Allahumma sholli ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Allahumma sholli ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Begitu. Silakan pilih yang mana. Aku mah berakhlak, aku ingin berakhlak. Dengan akhlak ini nanti aku ingin ketemu Nabi. Nah, begitu. Nah ini, jadi ini orang yang sudah betul syahadat Rasulnya. Kalau belum muncul rasa itu dalam dirinya, wah itu syahadat Rasulnya masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan, kok nggak ada keinginan ketemu Nabi, kok nggak ada keinginan jumpa sama Nabi, nyebut nama Nabi juga nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, nah itu. Ngakunya sudah bersyahadat Rasul, nah itu. Jadi yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan, mau belajar, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai salah satu tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang syahadat Rasulnya benar, dia mau belajar Quran, belajar Iqra, belajar tahsin, belajar terjemah, tuh, sambil kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Qala Qatadah wa kana usibu yawma Uhudin fakultu ya ummal mu'minin ambi'ni an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Qatadah berkata, dan adalah ketika terjadi perang Uhud, wahai ummul mukminin, kata Qatadah kepada Aisyah radhiyallahu anha, beritahu aku tentang akhlak Rasul. Aisyah berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya, aku membaca Al-Quran. Lalu berkata Aisyah, sesungguhnya akhlak Nabi Allah itu adalah Al-Quran. Nah, jadi akhlak Nabi itu Al-Quran. Makanya para ulama ada yang mengatakan Nabi itu sesungguhnya Al-Quran jalan. Nah itu dia. Nabi itulah Quran. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu semua yang ada dalam Quran. Makanya kalau kita rajin belajar baca Quran, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita mengamalkan Quran, nah berarti kita mencintai Rasul, karena itu akhlaknya Rasul. Berarti benar syahadatnya. Syahadat Rasulnya berarti benar, karena dia belajar. Tuh, makanya berbahagialah orang yang mau belajar Iqra, orang yang mau belajar tahfiz, orang yang mau belajar hafiz, orang yang mau belajar terjemah, yang membelajar tafsir, lalu mengamalkannya, mendakwahkannya, berbahagialah. Kenapa? Itu pertanda syahadat Rasulnya sudah benar, sebab Rasul itu akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Nah, makanya nanti di akhirat Al-Quran itu bisa memberi syafaat bagi orang yang mau belajar dan membacanya serta mengamalkannya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, mencintai orang yang dicintai Nabi. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Artinya, dari Ibnu Abbas dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena Ia telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada engkau. Cintailah aku, kata Nabi, karena cinta kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Nah ini urutannya ini. Pertama kita mencintai Allah, itulah syahadat Allah. Kenapa? Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, cintailah aku, kata Rasulullah. Cintailah Rasulullah karena berdasarkan cinta kepada Allah.
Kalau ngaku cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah, itu maksudnya. Orang Yahudi Nasrani nggak cinta nih sama Rasulullah, nah batal dia. Jadi kita ini orang Muslim cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah kemudian, dan cintailah keluargaku karena kamu mencintai aku. Keluarga di sini termasuk zuriatnya Rasul, ya, anak cucu, anak turunan Nabi. Nih, termasuk ahlul baitnya Nabi. Ahlul bait itu adalah paman-pamannya, kakek-kakeknya, Bani Hashim lah pokoknya. Tuh. Kemudian istri-istrinya. Karena orang-orang Syiah mereka tidak mencintai istri-istri Nabi. Iya, mereka tidak. Cuman sebagian mereka pilih-pilih. Nah, tapi kita sebagai orang yang sudah betul-betul bersahadat Rasul, cintailah keturunan atau keluarga Nabi, ahli bait Nabi, karena dasarnya kita cinta kepada Nabi. Nah, anak cucunya sekarang ini bagaimana Ustadz? Nah, dari sekarang ini kan sedang ada, ya, sedang ada perdebatan tentang nasab itu, ya, tentang DNA itu. Ya, ada yang mengatakan sejarahnya para habaib yang ada di Indonesia ini berasal dari Yaman, dan itu setelah dites DNA-nya hampir semua itu kode darahnya itu atau DNA-nya itu adalah G katanya. G, dan G itu adalah simbol dari DNA-nya orang Yahudi. Tuh. Sementara kalau zuriat Nabi, ya, yang ada di Arab, ada di sana, negara-negara sana lah, itu ternyata DNA-nya itu diteliti C1. Nah itu menurut para ahli begitu. Nah jadi kita bagaimana Ustadz? Nah selama belum ada keputusan, udah kita jangan mencaci maki dulu. Belum ada keputusan resmi habaib yang ada ini apakah betul keturunan Nabi. Tapi kalau Wali Songo itu rata-rata itu, kecuali Sunan Kalijaga ya, itu rata-rata memang keturunan Nabi. Cuman mereka nggak menyebut diri mereka habaib. Jadi Habib itu istilah dari orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia itu. Nah, itu mereka menamakan mereka diri itu Habib, keturunan Nabi gitu. Sementara yang lain enggak. Nah, jadi terhadap Habib ini bagaimana? Udah kita nahan diri aja dulu. Ya, sampai nanti ada keputusan. Ada keputusan resmi. Kan sekarang lagi berdebat ini supaya nggak tambah kisruh kita. Tapi yang jelas kalau itu keturunan Nabi, kita wajib mencintai. Wajib kita mencintai. Iya. Tapi bagi keturunan Nabi, mereka tidak boleh memanfaatkan. Nah ini, nggak boleh lo harus hormat sama gua, lo harus cium kaki gua, nggak boleh itu. Karena Nabi nggak begitu. Nabi nggak boleh begitu. Nah makanya para keturunan Nabi yang dari Wali Songo dan seterusnya itu, mereka nggak menama-namakan, nggak menampak-nampakkan diri. Nah itu di situ ya. Jadi yang jelas, kalau memang dia itu keturunan Nabi, anak cucu Nabi, wajib kita mencintainya. Sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, sebagai bukti syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian yang ke-10, banyak membaca salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, jadi yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, pertama, Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah itu berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Itu yang dapat kita ambil
faedah dari ayat yang pertama. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Anugerah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ketika kita sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salawat Allah kepada Nabi. Dan ini diterima Nabi ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, dijadikan bacaan sholat tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu salawat Allah kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, begitu. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Itu salawat Allah kepada Rasulullah. Nah, kemudian malaikat-malaikatnya juga berselawat. Iya. Nah, kita yang sering dengar itu salawat Jibril, itu malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Udah sampai segitu. Adapun itu tambahan itu. Itu bukan selawat lagi, itu tambahan. Tambahan pengarangnya itu, penyairnya itu. Nah, itu termasuk malaikat-malaikat lain semua berselawat kepada Nabi. Makanya kata Allah, wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, ucapkanlah taslim kepada Nabi. Makanya orang yang mengaku bersahadat Rasul, dia wajib berselawat kepada Nabi. Itu buktinya dia sudah bersahadat Rasul. Bagaimana caranya Ustaz? Itu tadi habis sholat bacalah salawat Nabi. Berapa Ustaz? Terserah. Atau mau tidur Bu, Ustaz, ya boleh nggak saya baca selawat nggak ada air wudhu? Boleh. Boleh. Ustaz, boleh nggak saya baca selawat ketika saya sedang datang bulan? Boleh. Kan kalau perempuan kan ada datang bulan, kan nggak boleh sholat. Nah, ketika azan berkumandang, dengerin azan di rumah, setelah azan selawat. Berapa lama? Seperti ibu sholat. Ini kadang-kadang datang bulan, azan, hore, gua nggak sholat. Kenapa? Lagi datang bulan. Nah, jangan begitu. Ketika datang bulan nggak sholat, baca sholawat. Redaksinya bagaimana? Itu tadi boleh. Allahumma sholli ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nah, tambah lagi boleh, dilengkapin dia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh di luar sholat. Tuh, baca. Kalau kita baca selawat seumur hidup, pernah kita baca selawat dikumpul-kumpul, dihitung sama malaikat, ada 1 miliar selawat kita. Cakep tuh. 1 miliar. Yang hitung siapa? Malaikat. Kan ada malaikat raqib atid kita. Ada yang catat, ada yang syuting. Baca aja, tinggal baca kok. Baca nggak pakai bayar. Mumpung sehat, mumpung nggak sariawan. Tuh, coba kalau sariawan, baca di motor, baca selawat dari Ciputat ke sini, baca selawat. Ntar pulang baca selawat. Apalagi malam Jumat, apalagi hari Jumat. Semakin banyak selawat yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang diberi Allah kepada kita. Nih, orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut adalah orang itu orang pelit, orang medit, orang buntut kasir, orang korek, orang semelekehe. Itu dia. An abihi Ali ibni Husain, an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bakhilu man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Dari ayahnya Ali bin Husain, dari ayahnya bahwa Nabi bersabda,
Orang bakhil adalah orang yang apabila disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Makanya kalau disebut Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nih, bahkan keutamaan selawat kepada Rasulullah adalah 1 dibalas 10. Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan berikan balasan kepadanya 10 kali dan menghapuskan 10 dosa kecilnya dan meninggikan kedudukannya 10 tingkat. Dapat 30, dapat 10 kebaikan, dapat ampunan dosa 10, dapat naik pangkat 10. Itu 1. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Dapat. Itu luar biasanya. Nah, jadi nggak main-main. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah, banyak-banyak kita berselawat. Maka perbanyaklah membaca selawat, apalagi di hari Jumat. Menunggu khotib naik mimbar, baca selawat. Daripada bengong, nggak boleh, jangan baca WA, baca selawat. Ini hadisnya. Dari Aus bin Aus, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seabdul hari yang ada pada kamu adalah hari Jumat. Sebab pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan diwafatkannya, dan pada hari Jumat ditiupkan sangkakala. Oleh karenanya perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Kami bertanya, bagaimana bisa sampai kepadamu padahal engkau telah meninggal ya Rasulullah? Bukankah jasadmu telah hancur? Tambah sahabat-sahabat Nabi. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk menghancurkan tubuh para nabi. Jadi Nabi itu badannya nggak hancur, Nabi itu badannya utuh. Kita selawat dari sini, Nabi dengar. Kalau kita selawat di Masjid Nabawi, Nabi dengar, Nabi lihat kita. Ini selawat. Banyak adik-adik, banyak baca selawat. Syukur-syukur nanti bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kesimpulan. Nih, perhatikan kesimpulan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mendatangi kuburan dan bersabda, semoga keselamatan terlimpah atas kalian penghuni kubur, kaum muslimin, kaum mukminin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu kalian. Sesungguhnya aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Ini kata Nabi, lagi di pekuburan. Para sahabat bertanya, tidakkah kami ini adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Nah, beliau menjawab dengan bersabda, kamu semua adalah sahabatku, bukan saudaraku, sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum terwujud, belum lahir. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum berwujud itu dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Jadi kita ini nggak pernah ketemu Nabi, kita ini saudara Nabi, bukan sahabat, saudara lebih dekat. Nah, lanjutannya ini dia. Rasulullah bersabda, apa pendapat kalian seandainya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah kelompok kuda yang hitam? Apakah dia bisa mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Aku mendahului mereka ke telaga. Ingatlah, ada golongan laki-laki di kalangan dari datang ke telagaku, sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat. Aku memanggil mereka, kemari, wahai kamu semua. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu dengan setelah kamu wafat. Maka aku bersabda, pergi sana jauh dari sini. Nah, jadi kata sahabat, nanti di akhirat bagaimana engkau mengenali saudara-saudaramu itu yang gak pernah ketemu kamu ya Rasulullah? Bekas air wudhu. Nih, kita muka kita ini, tangan kita, kaki kita itu bercahaya. Tuh umatku. Sini minum, begitu. Nah, tapi ada satu kelompok dipanggil sini minum, kata malaikat, nggak boleh. Kenapa?
ini merubah agama setelah engkau nggak ada. Itulah pelaku bid'ah. Nanti kapan-kapan kita ngaji tentang bid'ah. Nah ini ya, ini hamba-hamba Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita betul-betul bersahadat Rasul. Bersambung insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.